kekasih Tuhan, sebuah kehormatan mewakili Project Group Pendidikan Sekolah Kristen. Kami akan menyampaikan sebuah deklarasi yang menjadi komitmen kami. Saya presentasi sendiri boleh? Oke, mungkin IT bisa jadikan co-host. Maksudnya presentasi dari ini ya Pak, dari Bu ya? Ya, sudah masuk ya punya saya ya? Baik. Sudah masuk? Presentasi ini meliputi 3 hal, arah dan manajemen pendidikan sekolah Kristen, komunikasi sekolah dan orang tua, dan kompetensi guru. Boleh dibesarkan ini PowerPoint-nya Bu? Sudah? Full screen. Di fullkan layarnya. Oke. Yang pertama, ketika kita memaknai kebutuhan bukan saja sebagai sebuah need, tetapi a must. Artinya, ketika kita menyadari bahwa kebutuhan itu adalah a must, maka peluang ketika itu tidak dilakukan, itu akan menjadi sebuah ancaman. Di dalam kita mengamati kebutuhan, kami menemukan fakta adanya gap yang sangat serius. Dan itu ada 3 hal yang kami lihat. Gap yang pertama adalah dalam hal kerangka berpikir tentang memahami visi dan misi pendidikan Kristen. Yang kedua adalah kompetensi para pelaku pendidikan. Dan yang ketiga adalah konstelasi antara keluarga, gereja, dan sekolah Kristen. Berdasarkan pemahaman mengenai kebutuhan yang kami temukan sebagai fakta, munculnya gap sehingga kehendak Tuhan untuk pendidikan Kristen dilaksanakan sesuai firman Tuhan tidak dapat terwujud, maka kita masuk pada bagian peluang dengan 2 keyword. Pertama, kalibrasi, dan kedua, kolaborasi. Kalau kita berbicara mengenai kalibrasi, itu berarti kita melihat bahwa mengukur kebenaran itu adalah pada hati Tuhan, berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Bagian yang pertama adalah bagaimana kita memahami kebenaran yang harusnya menjadi ukuran ketika kita berproses bagi murid-murid di dalam hal mereka mengembangkan kompetensi, sampai menjadi sebuah keterampilan hidup untuk membuat mereka mampu menjalankan peran sebagai anak Tuhan yang akan menggenapi tujuan Allah dalam hidup mereka. Ketika kita mengukurnya, kita melihat bahwa anak-anak membutuhkan kompetensi yang membuat mereka terampil untuk menjalani hidup dalam komunitas nasional. Kedua, keterampilan di dalam hal menjalani hidup dalam komunitas global, internasional. Dan yang ketiga, menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi terang di tengah-tengah dunia, di dalam perjalanan menuju dan di dalam kehidupan yang menuju pada kekekalan. Dalam 3 hal ini, maka murid-murid harus ditolong untuk masuk kepada hal yang menjadi standar hati Tuhan, kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah mengukur pelaksana atau yang melakukan proses pendidikan. Dalam hal ini adalah yang pertama adalah orang tua. Orang tua harus menjalankan profesi sebagai penolong untuk proses pendidikan ini dengan profesional. Yang kedua adalah guru di sekolah. Dan yang ketiga adalah pemimpin-pemimpin di gereja yang bertanggung jawab untuk menolong proses pendidikan Kristen berjalan dengan baik di dalam keluarga Allah. Setelah diukur, setelah dilakukan kalibrasi, kami menemukan ada lack of knowledge. Orang tua, lack of knowledge dalam hal ilmu menjadi orang tua. Guru, lack of knowledge dalam ilmu menjadi guru. Dan demikian juga dengan gereja. Lack of knowledge dalam hal tanggung jawab untuk menolong, mendukung, dan menjadi keluarga yang membuat pendidikan Kristen terjadi sesuai dengan hati Tuhan. Karena itu, selain lack of knowledge, ada lack yang kedua, lack of understanding dalam hal mindset, menerapkan biblical perspektif di dalam pendidikan Kristen, dan juga
di dalam hal menjadi model untuk menolong di dalam proses pendidikan untuk bisa melihat bagaimana menghidupi kebenaran iman di dalam proses pendidikan Kristen. Nah, di dalam hal kalibrasi ini kita sudah melihat hal itu sebagai sebuah kebutuhan dan sebuah hal yang harus dicapai. Dan itu hanya dapat dicapai melalui sebuah kolaborasi. Kolaborasi di sini tidak dibaca sekedar sebagai sebuah kemitraan. Tapi kolaborasi ini merupakan sebuah komitmen yang serius dari gereja yang paling bertanggung jawab untuk mewujudkan pendidikan Kristen di dalam keluarga ilahi. Gereja sebagai tubuh Kristus menolong melakukan sebuah sinergi di dalam gereja sebagai keluarga ilahi, di dalamnya ada keluarga, ada sekolah Kristen, dan memaknai keluarga supaya menjadi proses di mana pendidikan Kristen dapat terjadi sesuai dengan prinsip kebenaran Allah. Sampai di sini kebutuhan dan peluang, maka kita akan masuk kepada platform yang berdasarkan prinsip firman Tuhan. Platform yang berdasarkan Alkitab ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, maka kami memakai kerangka Alkitab, yaitu Gereja Mula-Mula Kisah Rasul 2 ayat 41-47. Bahwa komunitas yang berbagi dengan awareness webinar ini akan mewujudkan bagaimana gereja mula-mula melakukan kehidupan di dalam kesehatian setelah mengalami Pentakosta. Artinya ketika akan membentuk sebuah komunitas berbagi itu harus selalu berdampingan dengan awareness webinar yang berdasarkan pimpinan Roh Kudus dan berdasarkan terang firman Tuhan. Sehingga komunitas ini akan menjalankan hidup berbagi, menyelamatkan generasi, memperkaya di dalam sebuah sinergi, meningkatkan kompetensi dan skill bersama-sama dengan semua yang bergerak di dalam dunia pendidikan Kristen dalam prinsip-prinsip kehidupan gereja mula-mula menjalankan komunitas sebagai keluarga Allah. Dan itu diwujudkan secara konkret dalam forum pendidik Kristen untuk Indonesia, bagi Indonesia. Dan forum ini dibuat secara serius sebagai langkah awal yang pertama, supaya di sana terjadi monitoring untuk progres, di sana akan terjadi bagaimana desain untuk kurikulum dalam hal memberangkatkan apa yang menjadi tugas keluarga ilahi sebagaimana gereja mula-mula, yaitu menjalankan the Great Commandment, the Great Commission, and Culture Mandate. Yang kedua adalah jangka menengah membuat sebuah platform berdasarkan resources. Dalam hal ini, kami merekomendasikan dan kami percaya bahwa LP2M STT Saat sudah siap untuk menginisiasi lahirnya pusat studi di mana ada One Stop Christian Education yang akan menjadi landas. Karena apa? Karena platform ini akan menjalankan pusat studi berbasis riset. Dan di dalam riset ini akan mengeluarkan sebuah pemetaan dan menerbitkan buku bunga rampai berdasarkan semua yang sudah merupakan hasil pergumulan progro di dalam pendidikan sampai kepada hal-hal yang paling detail yang dapat memberikan inspirasi, memanfaatkan semua resources dan tim konsultan yang didapatkan dari pendataan dan pemetaan. Di dalam hal ini, platform resources akan menjalankan pusat studi sebagai learning center, teacher transformation center, dan digital learning process dengan learning management system. Pusat studi ini akan menjalankan sebuah kajian yang serius sehingga betul-betul akan dilahirkan One Stop Christian Education yang akan menolong proses memberangkatkan pendidikan Kristen di semua sekolah-sekolah Kristen sesuai dengan hati Tuhan dan prinsip Alkitab. Bagaimana kerangka berpikirnya? Kerangka berpikirnya adalah bagaimana Yesus Kristus memuridkan. Itu akan menjadi kerangka berpikir pelaksanaan pusat studi ini. Dan yang terakhir adalah jangka panjang.
di mana LP2M STT Saat menjadi organisasi penggerak untuk pelayanan misi pendidikan Kristen di Indonesia yang akan mengawal, menggerakkan ibarat mobil. Mesinnya di sini, drivernya di forum pendidikan Kristen, dan akan menggenapkan apa yang menjadi mandat Tuhan untuk pendidikan Kristen dilaksanakan dalam sinergi. Di sini, LP2M STT Saat akan menjadi yang mengawal untuk implementasi ini powerful dan berdampak. Dengan sebuah center, tadi saya menyetir, Isio DI Ministry. Biarlah itu menjadi sebuah hadiah, berkat. Dan untuk itulah kami Progro Pendidikan berkomitmen untuk mewujudkannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Magda. Wah, ini menarik, ada jangka pendek, jangka panjang. Tadi saya melihat kayaknya yang pendidikan ini mulai makin kekinian karena namanya ini apa? Ada plus 62-nya. Jadi update sekali dengan dunia dunia sosial media kita. Nah, saya menemukan ada beberapa kata selain kolaborasi, yaitu kalibrasi, diluruskan kembali visi, idealisme, misinya. Ada juga kata konstelasi, jadi saling terhubungnya pelayanan pendidikan, keluarga, dan gereja. Bapak Ibu, di ladang saya menemukan satu istilah lagi namanya konsultasi. Ini biasa dipakai kalau kita memikirkan program. Itu singkatan dari bahasa Jerman, konsing usul, konsing atasi. Iya. Nah, Kak Viana, aku mau tanya nih. Apa, Bel? Saya tahu Bapak Ibu juga pasti bisa melihat. Saya melihat ada banyak sekali platform-platform atau bentuk-bentuk pelayanan yang inovatif dan juga sangat-sangat membawa semangat kolaborasi ini. Apa yang dirasakan Kak Viana melihat diskusi yang sudah terjadi dan hasil-hasil yang sudah dipresentasikan? How do you feel? Ya, kalau aku sih ngerasa kagum ya, di dalam beberapa hari, kemudian ketika ada banyak orang yang sama-sama berkumpul, bersatu, berkolaborasi, bisa menghasilkan yang seperti itu tuh, yang sudah dipresentasikan oleh ketujuh klaster tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain juga punya perasaan yang sama gitu ya. Nah, kalau Abel sendiri gimana, Bel? Apa sih yang kamu rasain? Yang paling saya suka sih ini ya, ketika melihat ide-ide inovatif yang muncul tadi ya, mencoba untuk keluar dari bentuk-bentuk lama, melihat urgensinya, terus mengambil bentuk-bentuk baru. Ya saya sih senang, terus excited juga, karena penasaran setelah ini apa yang akan terjadi di setiap Progro. Ya semoga Tuhan terus pimpin setiap proses yang dilalui di masing-masing tim. Itu sih kalau saya. Ya, kalau Bapak Ibu gimana nih? Mungkin para netizen plus 62